Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultanul Mutakin, Prodi Perbandingan Mazhab semester 5, NIM 20300807. Nah, di sini kelompok kami mengambil tema hirabah. Nah, pertama, definisi terkait hirabah. Nah, dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd jilid 2 halaman 782 mengatakan bahwasanya para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan hirabah adalah mengangkat senjata dan merampok di luar kawasan kota. Nah, para ulama berikhtilaf mengenai hirabah yang dilakukan di luar kawasan kota. Nah, Imam Malik mengatakan bahwasanya sama saja dengan hirabah yang dilakukan di dalam kawasan kota dan di luar kawasan kota. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan juga bahwasanya hirabah adanya kekuatan. Nah, kekuatan di sini yang dimaksud dengan kekuatan adalah kekuatan untuk menguasai, kekuatan untuk menguasai. Oleh sebab itu dilanjutkan bahwasanya kekuatan yang dilakukan untuk menguasai biasanya dilakukan di luar pemukiman atau di luar kawasan kota. Nah, kemudian pendapat yang terakhir yaitu pendapat Imam Abu Hanifah atau Nu'man ibnu Sabit al-Kufi. Beliau mengatakan bahwa hirabah itu tidak terjadi di dalam kota. Hirabah itu hanya terjadi di luar kawasan kota, tidak terjadi di dalam kota. Nah, kemudian yang disebut dengan pelaku hirabah adalah muharib. Muharib ini adalah seorang pelaku hirabah. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nama saya Muhammad Fakhrozi, NIM 21300805. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Sultanul Mutakin tadi terkait dengan definisi hirabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hukum yang dijatuhkan oleh imam kepada pelaku hirabah. Berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan bagi si pelaku hirabah ini, para ulama sepakat diberlakukannya hak Allah. Hak Allah yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu hukuman mati, yang kedua disalib, yang ketiga dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, dan yang terakhir itu adalah diasingkan. Mengenai hukuman bagi pelaku hirabah ini, di sini para ulama berikhtilaf mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hirabah. Entah itu merupakan pilihan bagi imam atau sesuai dengan urutan kadar jinayah yang dilakukan oleh pelaku hirabah tersebut. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang dikarang oleh Ibnu Rushd, di situ Imam Malik radhiyallahu taala anhu berpendapat jika pelaku hirabah tersebut membunuh, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu adalah hukuman mati, dan tidak ada pilihan antara potong tangan dan pengasingan. Di sini ada dua pilihan saja, hukuman mati dan hukuman disalib. Jika pelaku hirabah tersebut merampok harta, maka dari keempat hukuman tersebut yang dijatuhkan itu cuma 3. Yang pertama hukuman mati, disalib, dan juga dipotong kaki dan tangan secara menyilang. Dan bagi hukum pengasingan ini tidak berlaku bagi perampok harta. Dan yang terakhir itu, yang ketiga adalah jika si pelaku hirabah ini menakut-nakuti di jalan. Jika si pelaku hirabah ini menakut-nakuti di jalan, maka hukumannya ini ada 4, dan kesemua hukuman itu masuk dalam pilihan
eh, pelaku hirobah yang menakut-nakuti di jalan, baik itu hukuman mati, disalib, dipotong tangannya, dan juga pengasingan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya pendapat ulama lain akan disampaikan oleh rekan saya atas nama Ahmad Fatul Khamsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fatul Khamsah dengan nomor NIM 21308009, program studi perbandingan mazhab semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait al-hirabah atau tindak pidana perampokan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saudara saya. Yang pertama itu saudara Sultanul Muttaqin yang telah menjelaskan terkait definisinya. Kemudian kedua dijelaskan oleh saudara Fakhrul Razi mengenai hukuman atas tindak pidana al-hirabah atau hukum had. Nah, mengenai hukum had, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana taubat bagi para pelaku al-hirabah dan apakah taubatnya itu diterima. Nah, pada pembahasan kali ini apakah taubat tersebut diterima, ini telah dibahas oleh Allah telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian menangkap mereka. Nah, ayat ini menjadi dasar para ulama untuk yang mengatakan bahwa tindakan pidana al-hirabah itu dapat diampuni taubatnya, dapat diterima taubatnya. Nah, ada juga kalangan para ulama yang menolak bahwa tindakan pidana al-hirabah itu dapat diterima taubatnya. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tindak pidana tersebut dapat diterima taubatnya, ada pula yang mengatakan tidak demikian. Nah, kenapa demikian? Karena para ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak membahas mengenai al-hirabah. Nah, lantas bagaimana kriteria taubat bagaimana kriteria taubat yang diterima oleh Allah atas tindakan pidana al-hirabah tersebut? Nah, yang pertama para ulama berikhtilaf. Nah, poin ikhtilafnya yang pertama adalah taubatnya itu harus meliputi dua aspek. Yang pertama, para pelaku tersebut harus meninggalkan perbuatannya bahkan tanpa harus mendatangi imam. Kemudian yang kedua, ia harus meletakkan senjatanya dan kemudian pergi menemui imam untuk menyatakan bahwa ia tunduk. Nah, ini adalah pendapat oleh Imam Ibnu Al-Qasim. Nah, kriteria yang kedua taubatnya dapat diterima adalah pelaku tindak pidana al-hirabah tersebut harus meninggalkan perbuatannya, kemudian berdiam diri di tempatnya, kemudian juga ia duduk atau tinggal di tempatnya dan menampakkan diri kepada tetangga-tetangganya. Nah, jika apabila imam datang atau menemuinya sebelum ia bertaubat, maka hukum had tetap harus dijatuhkan kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ia harus bertobat dengan mendatangi imam karena perbuatan sebelumnya tidak menggugurkan hukuman atas perbuatannya jika ia ditangkap sebelum mendatangi imam. Nah, inilah 3 sifat atau 3 sikap bertobat yang dapat menggugurkan hukuman had atas pelaku tindak pidana al-hirabah tersebut. Nah, mungkin cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.